Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan Pak Guru absen dulu ya. Panggil nanti kalau sama hadir berarti acungkan tangan ya. Hadir Pak Guru kayak gitu ya. Yang pertama Mbak Anggun. Hadir Pak Guru. Ya. 2 Abdul Munir. Hadir Pak Guru. 3 Muala Sifah. Hadir Pak Guru. 4 Nabila. Hadir Pak Guru. 5 Salsabila. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kalau kemarin kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kalau hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Bisa dimengerti? Ya, kita akan pelajari pada hari ini di mana perkembangbiakan tumbuhan itu berpengaruh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kalian bisa membayangkan, kalau tanaman pisang itu tumbuh cuma sekali dan tidak berkembang biak, maka kita tidak bisa menikmati manisnya rasa pisang. Punah, harus berkembang. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, barangkali kalian ada yang bisa menjawab. Yang pertama, tumbuhan apa saja yang ada di sekitarmu, di lingkungan rumah, lingkungan depan, belakang, samping rumah kalian, ada tumbuhan apa saja? Pisang, mangga, Mangga ada? ada, Apalagi? rambutan, wortel, Jambu. Apa? Banyak kan? ya, Bunga-bunga apa? Bunga di rumah ada? ada, Anggrek, ada, bunga mawar, ada, itu juga tumbuhan kan? iya. Nah iya. Ya. Terus yang saya mau tanyakan, apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan cara apa tadi? Dengan? Dua cara. Ya, yang pertama? Generatif, Ya, yang kedua? vegetatif. Ya, benar. Tumbuhan itu berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Generatif itu yang sudah kemarin kita pelajari, dan hari ini kita akan menginjak pembelajaran tentang pertumbuhan secara vegetatif. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 terdiri dari Mbak Salsa, Mas Munir, satunya ini aja Mbak Muala Sifah sama Mbak Salsa ya. Terus nanti Mbak Nabila, terus nanti Mas Munir sama Mbak Anggun ya. Silakan buat sebagai sumber. Silakan nanti bareng-bareng untuk bisa
Baca. Ayo, 1, 2, 3. Baca. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki atribut di dataran rendah, dataran rendah, yang memiliki ketinggian 400 meter dari atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kakao, dan bambu. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Nias, Jawa Timur. Dataran tinggi alas Aceh dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, serundeng, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menyebutkan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Sudah? Terima kasih bahwa kalian sudah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan. Selanjutnya, Pak Guru akan menayangkan video daripada tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Maaf, karena pada hari ini tidak bisa menayangkan lewat LCD proyektor yang sudah Pak Guru siapkan karena adanya pemadaman listrik, sehingga kita bisa melihat itu cuma dengan menggunakan laptop. Tidak apa-apa ya. Lain kali barangkali nanti listriknya nyala, kita bisa menggunakan proyektor atau LCD proyektor. Bisa dilihat, untuk diperhatikan Mas dan Mbak. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara vegetatif, Setelah itu Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan. Ini silakan kalian nanti. Dulu yang maju, ya tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Yang lebih itu lah Mas, biar teman-teman yang lain mendengar. 1. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Ya, terus? Berkembang biak dengan cara umbi akar. Ya. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Ya. Kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Ya. Jahe berkembang biak dengan cara akar tunggal. Ya, sudah. Ya, kamu Mbak selanjutnya? Paragraf 1. Ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Paragraf 2. Ya. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ya. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Paragraf 5. Menemukan jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, sudah. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang mana terdiri dari 2 anak, yaitu Mas Muhammad Abdul Munir dan Mbak Anggun, ya, di mana mempresentasikan hasil dari pengamatan dan menentukan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau buatan, ya, di mana menentukan perkembangbiakan vegetatif alami
dengan cara apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan kita, teman kita, yaitu Mas Abdul Munir dari kelompok 2. Benar bahwa untuk tanaman pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Terus yang kedua, wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Begitu juga dengan laporan yang disampaikan hasil penentuan ide pokok oleh Mbak Anggun. Memang benar dalam penentuan paragraf atau ide pokok biasanya itu ada di kalimat yang paling atas atau tidak di akhir paragraf. Seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk dan dilanjut oleh kelompok dan perkenalkan nama dari kelompok mana. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Kami dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan tugas ide pokok beserta menentukan tumbuhan berdasarkan perkembangbiakan secara vegetatif. Silakan. Dari siapa berarti yang akan mempresentasikan? Oh ya. Berkembang biak dengan cara tunas. Ya, yang lebih itu Mbak ya, yang lebih keras ya. Berkembang biak dengan cara umbi akar. Ya. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi latin. Ya. Berkembang biak dengan cara datar. Yang lebih itu lebih keras lagi, lebih keras lagi. Dengan cara akar pindah. Ya, sudah. Ya, Mbak Sasa. Paragraf 1. Ya. Kelompok Indonesia adalah kepulauan. Ya. Paragraf 2. Ide pokok dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Paragraf 3. Ide pokok wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ya. Paragraf 4. Ide pokok dataran tinggi adalah dataran yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Paragraf 5. Ide pokok menemukan jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Terima kasih. Benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompoknya Mbak Salsa, Mbak Bila, dan Mbak Mu'ala Sifa, di mana menentukan ide pokok pada bacaan apa Mbak? Tumbuhan sumber kehidupan, dan juga menentukan tanaman-tanaman yang ada pada kolom ya, menentukan bagaimana cara berkembang biak secara vegetatif dan bagaimana cara perkembang biakannya. Di situ sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kita mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan silakan duduk. Selanjutnya Kak Guru akan memberikan tugas untuk kalian, tugas mandiri sebagai penutup dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, yaitu Republik Indonesia. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih telah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat untuk kita. Kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dan ilmu yang kita pelajari itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini akan dipimpin oleh Mbak Anggun ya, karena tadi pagi juga sudah dipimpin oleh Mbak Anggun, jadi penutup juga akan ditutup oleh Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun untuk dipimpin berdoa sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillah.